Cek ye. Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau. Pernah gak sih teman-teman ngerasa seperti lahir kembali gitu loh? Semua itu terasa lebih indah gitu. Terlihat lebih indah sekali. Pagi tadi itu saya bangun tuh, surprise! Kejutan. Wih, warna di taman itu, bunga, dedaunan tuh berbeda-beda warnanya. Excited. Tahu gak kenapa saya terlalu excited seperti anak kecil begini? Karena beberapa hari yang lalu, mata saya tuh harus istirahat karena ada kecelakaan kerja kecil gitu kan. Sehingga mata saya tuh terasa perih sekali, kalau dibuka tuh silau. Sehingga saya harus tutup mata. Selama beberapa hari saya tidak melihat apa-apa. Dan tadi pagi saya buka mata saya dan saya bener-bener wow, menghargai banget men. Jadi aduh, penghargaan itu muncul ketika tadinya kita tuh selama ini kita selalu memegang ya, selalu ada tuh di samping kita. Barang yang mungkin remeh ya, padahal itu bukan remeh. Penting banget men. Dan kenapa saya bilang remeh ya? Saya buktinya tidak mengacuhkan keselamatan kerja sehingga terjadi kecelakaan di mata saya. Seharusnya kondisi seperti itu tidak terjadi kalau kita memang benar-benar menghargai apa yang kita miliki. Begitu juga ketika kita di jalan, kita memang menghargai nyawa kita. Nyawa kita tuh nggak kayak video game gitu kan. Sekali kita langsung pas game over, ada token lagi tinggal kita masukin, tinggal dihitung kan udah kita hidup lagi. Enggak. Ya kan? Jadi kita harus bisa menghargai kehidupan kita, menghargai apa yang kita miliki. Itu penting banget. Jadi semua tuh terlihat indah banget yang saya lihat. Segala ada warna bunganya berbeda-beda, ada merah, ada kuningnya, ada ungunya, dan warna dedaunan itu ternyata berbeda, ada hijau muda, hijau tua. Semua itu keindahan. Tuhan memberikan tarian keindahan tuh di sekitar kita ternyata. Tarian keindahan entah itu dari visual, entah itu dari auditori yang kita dengar di telinga kita, dan aroma. Aroma itu adalah keindahan yang layak kita hargai, layak kita nikmati untuk bisa kita eling agar kita bisa menyatu pada momen saat ini. Sadar! Jadi karena memang dalam beberapa hari itu memang nggak ngeliat apa-apa tuh, sekarang bisa ngeliat gitu. Asik men gitu kan, warna hijau yang memang macam-macam warnanya, jadi kayak anak kecil lagi gitu loh kan. Wis penasaran gitu, wis warnanya bisa macam-macam, ada daun tuh warnanya macam-macam. Jadi intinya sih saya pengen kasih tahu aja sih, bersyukur aja gitu pada apa yang sudah kita miliki sekarang gitu. Mungkin teman-teman ada yang ya masih ngeluh gitu kan dengan kehidupan sekarang gitu, dengan pandemi ini kan, dengan corona ini, covid, lu kapan selesainya sih kan gitu kan, kapan lu pulang kampungnya gitu. Ya bersyukur aja gitu, kita bersyukur gitu kan dengan apa yang kita miliki sekarang, dan kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan gitu kan, sehingga ya positif yang bisa kita dapatkan. Kita memulai dengan hal yang positif, jadi magnet yang positif, ya akan ada hal-hal positif yang akan datang pada kita. Contohnya seperti tadi pagi itu ya, saya benar-benar ngerasain hal yang baru, padahal kalau orang yang biasa ya kan itu kan hal yang biasa, lu kan bisa memang lihat. Tapi coba kita pikirkan lagi, atau coba kita sedikit melirik lah sama teman-teman yang memang memiliki disabilitas gitu kan, yang tidak bisa melihat gimana gitu. Tapi itu pun mereka punya motivasi, punya semangat untuk melanjutkan kehidupannya dengan baik. Nah, untuk kita yang teman-teman yang punya lengkap gitu, mata, hidung, kaki, tangan lengkap, normal, tapi memang punya masalah kan. Entah itu utang, entah itu uang ya kan, entah itu masalah keluarga. Rasanya itu masalah itu dihadapkan ke kita itu karena kita punya kapasitas untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Dan ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu ya kita akan naik tingkat pastinya. Oke, cukup ngelanturnya. Memang biasa lah kan, kita harus ada ngelantur tipis-tipis. Nih, jadi saya pas lihat di komen gitu kan, thank you teman-teman yang atensi yang luar biasa, perhatiannya pada video Dupapedia ini, terima kasih banyak. Ya kan, ada salah satu teman yang berkomentar yang kebetulan tuh saya jadi kayak dapat ide gitu kan untuk bikin video yang baru. Thanks ya. Ada temen yang bilang tolong dong kasih saya rekomen Dupa Cendana yang premium, yang aromanya greget.
Yes. Nah ini nih saya pengen tunjukkan beberapa lini-lini dupe produksi kami yang bahannya ada kaitan dengan cendana. Kita mulai dari mana dulu nih ya? Mulai dari yang level bawah apa level atas ya sih? Coba kita tunjukkannya dari level bawahnya dulu ya, biar nggak kaget. Mungkin ada beberapa yang kaget, ada beberapa yang santuy aja gitu kan dengan harga segitu, mamen. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kiloan nih guys. Nah, ini kita mulai dari yang kelas yang dupe curah ya. Ini dupe curah ya. Ini dupe cendana. Namanya mereknya ini Sinar Suci Cendana. Nah, Sinar Suci Cendana ini dia bahannya dari kulit cendana. Kulit cendana itu pun kita campurkan lagi dengan kayu biasa sehingga dia bisa harganya bisa kita sesuaikan dengan segmen dupa ini ya. Dupa ini menyasarnya ke segmen menengah. Dia dupa curah, penggunaan sehari-hari, aroma cendananya dapat. Namun dia memang alami kan, alami sehingga tidak begitu kuat, tidak begitu kenceng banget, nampol banget, dia alami. Cuma dia ketika kita bakar ini sejam dalam ruangan gitu, dia cukup mendominasi halus ya. Dan itu cukup bisa membantu teman-teman untuk bisa sembahyang beribadah. Ini sekilonya ini 60.000 kita lepas kita publish ya. Terus kemudian kita lari lagi ke, nah ya saya ngomongin diameternya ini cukup sudah yang 3,2 mili dan agak kasar karena ada campurannya. Ini memang tidak pure cendana, namun aroma cendananya sudah dapat. Nah, kita lari lagi yang kedua ya. Ini namanya Mulia Abadi. Yes. Ini lebih tipis nih. Mainannya udah tipis nih coy. Asik ya, udah tipis. Ini dia kita lepas 200.000 nih per kilo. Oh, per kilo nih isinya ya. Jadi kita punya yang ukuran 32 cm, kita punya ukuran juga yang ya sekitar 39 cm. Dan ini dia diameternya udah yang tipis sekali. Tipis sekali namun dominasi dari cendana ini cukup bisa dibilang yang middle ya. Dia lebih kuat kita ngomong dari yang Sinar Suci ini. Di dupe Mulia Abadi ini memang digunakan untuk meditasi, ini udah enak sehingga dia bisa selalu mengingatkan, aromanya ini bisa mengingatkan kita dalam kita melakukan meditasi, menenangkan diri, mendamaikan hati kita. Dupe Mulia Abadi ini bagi saya ini sudah cukup efektif ya harganya, karena jumlah batangnya cukup banyak ya guys ya. Dan aromanya juga cukup nampol. Amazing! Nampolnya kalau kita ngomong skala 1 banding 10 ya, ini dia kisaran di 7 ya. Jadi memang tidak begitu nampol, tapi dia cukup mendominasi dibandingkan dengan kelas di bawahnya. Jadi yang sekarang di awal-awalnya saya akan memperkenalkan dupe yang jenis kering ya. Semua ini jenis kering. Tapi nanti yang terakhir-terakhir itu dia dupenya jenis basah. Terus kemudian ada ini ya, ini dupe cendana Korea ya. Mungkin teman-teman sudah mulai familiar ya dengan tabung ini. Ini termasuk best seller nih di tempat kami. Dupe cendana Korea ini jumlahnya lebih sedikit, mungkin kurang lebih sekitar 4 onan beratnya. Lebih sedikit dibandingkan sama dupe Mulia Abadi. Namun grade-nya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan dupe Mulia Abadi ini. Ini kami lepas per tabungnya ini 200.000 ya. Jadi memang dia lebih mahal karena memang grade dari bahan cendana ini memang berbeda. Nah, dari dupe kering ini kita berangkat ke dupe basah. Yes. Dupe basah kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari yang ini. Ada namanya dupe oles. Nah, dupe oles ini base powdernya kita pakai kayu manis. Kenapa kayu manis? Karena kayu manis itu sudah cukup mumpuni untuk sebagai base note ya. Dan dia masih saudaraan gitu loh sama si cendana ya. Dupe kayu manisnya ini dan kemudian kita lapisi dengan sulingannya cendana. Gimana ya aromanya? Nah, terus ini kita coba. Ya, ini bentuknya nih panjangnya 25 cm,
Terus kemudian beratnya ini setengah kilo ya, 500 gram. Harganya 120.000 kita publish. Ini bahan dasarnya kayu manis dan kita lapisi dengan cendana, ya, sulingan cendana. Dan bahan dasar dari solvennya untuk biar bisa kita ngemin, bisa kita oles, itu dia air, sehingga dia jauh lebih alami. Dupa basah ini keuntungannya sebenarnya dia bisa lebih lama durasi pembakarannya. Padahal ini pendek ya. Dan kemudian ini kalau dicelupin di air, dia dibakar kembali atau kena hujan, itu dia bisa hidup lagi. Kita hidupin lagi dupanya, bisa hidup dia. Sementara kalau dupa-dupa kering, dia perlu waktu untuk kita keringkan dulu, kita jemur dulu ya. Terus ini yang dupa basah yang diameternya kurang lebih 3,5 mili ya, panjang 25 cm. Terus kemudian dupa batok. Nah, basicnya itu dupa batok kelapa, tapi kita oleskan dengan sulingannya cendana. Dia punya karakter yang berbeda ya. Coba kita lihat lagi. Nah, nih, dia panjangnya 32 cm yang saya punya sampelnya ini. 32 cm ini kita lapisi dengan cendana. Nah, ini aromanya cukup greget karena batok kelapa itu sendiri dia netral. Dan yang sering ditampilkan adalah nyanyian solonya si cendana. Ini aroma cendananya cukup mendominasi. Dan ini sekitar 2 jam, 2,5 jam itu dia masih bertahan aromanya. Setelah dupo ini habis, dia masih bisa bertahan. Nah, kita tunjukkan lagi dupo yang lebih greget lagi, dupo basahnya. Ini biasanya teman-teman yang membuat ini, dia custom ya. Custom ini dia ngomongnya per batang. Kita nggak ngomong per kilo. Oh ya, sorry, saya lupa. Kalau ini dia masih seperti biasa ya. Kita rilisnya 150.000 per kilo. Ya, yang panjang 32 cm. Base powdernya batok kelapa. Nah, kita loncat lagi ke sini, biasa loncat-loncat. Nah, ini nih. Ini jenisnya dia tipe tiong ya, kalau orang di pasar dupa bilang ini tiong. Diameternya kurang lebih 4 milian ya, 4 mili. 4 sampai 5 mili ini ya. Dia bisa ngkes atau bisa dia lebih besar karena dia dapat rendaman. Ini direndam ya guys ya. Direndam. Duponya pakai kayu jati, bahan dasarnya kayu jati, terus kemudian kita rendam dengan sulingan cendana grade A. Wes. Ini berat nih mainannya. Ini berat nih. Ya karena dia ngomongnya per batang. Per batang ini kita rilis 4.000 per batang ini guys. Ini 4.000 cendana ya. Cendananya enak. Ini kalau dibakar kan durasinya kurang lebih 2 jam. 6 jam setelah itu, selama di ruangan, kalau kita hidupnya di ruangan, dia bertahan. Wow. Ya itu jadi itu ada kelebihan-kelebihannya. Dan itu pun jati itu sendiri dia tidak mengganggu ya aromanya, tidak mengganggu sekali, sehingga cendananya masih bisa bermain cantik dia. Asik. Nah, sekarang kita ngomongin ketua gengnya nih. Sebenarnya banyak sih lini-lini yang lain yang saya mau tunjukin, cuma saya cuma pengen ngasih tahu ada beberapa konsep, ada bahan-bahan kering, ada bahan-bahan yang basah ya. Lini-lini kami tuh banyak. Untuk terutama yang basah tuh kami banyak eksperimen yang kami lakukan. Ini saya mau menunjukkan ketua gengnya dulu nih, ketua gengnya untuk yang cendana. Lihat teman-teman, kalau bertanya tentang dupo premiumnya cendana, Anda bertanya pada orang yang tepat. Ini dupo tenang. Dupo tenang ini lini produksinya si Dupo O. Ini udah nggak bisa disangsikan lagi. Semua ini original sekali, otentik sekali aromanya. Tenang, dan ini isinya 11 batang. Dan ini mainannya kalau sudah ada label vibe terapi ini sudah ngomongnya terapi getaran ya, terapi getaran pikiran dan hati. Ini keren banget ya, isinya 11 batang. Dan aromanya saya sebagai pembuatnya aja memang bener-bener masih takjub gitu, kayak kita ngelihat anak kita gitu kan.
Selalu kita kagum gitu dengan anak kita tuh. Saya punya 2 cewek ya, anak-anak putri ya. Kagum selalu gitu loh, "Kok cantik banget ya anak saya," asik. Siapa lagi gitu yang membanggakan kalau nggak ayahnya sendiri kan. Kagumnya kayak gitu tuh, kayak punya anak gitu. Kagumnya bisa setiap saat, setiap menikmati, setiap, sedang kita bikinkan, sampling atau kita bikinkan, apa istilahnya kan, biasa kan kita untuk quality control ya. Ini saya selalu kagum ini dengan barang ini. Ini keren ini, top Marco top ya. Nah, oke, jadi dia disegel. Ciri-cirinya dupe vibe terapi ini memang segitiga ya, bentuknya segitiga, khas banget. Dan semuanya ada filosofinya kenapa dia segitiga, macam-macam kan. 3 itu bilangan yang sakral ya. Trimurti ya, Trisandya, Trisakti ya. Wow. Ini tidak usah dibakar, ditaruh aja mungkin di ruangan, di kamar itu, dia sudah vibrasinya dapet banget ya. Vibrasinya enak. Jadi teman-teman saya sarankan kalau menggunakan dupe-dupe kelas vibe terapinya kami ini, pikirannya diistirahatkan dulu ya, dioyongin di mana gitu kalau orang Bali bilang ya. Copot dulu kalau bisa taruh di mana gitu kan. Gunakan hati men ya, gunakan hati. Duduk sejenak atau mungkin bisa tiduran, pejamkan mata dan nikmati keberadaan dupa tenang ini. Ini dupa tenang ini memang vibrasinya dapat banget untuk teman-teman yang menginginkan kedamaian. Karena dia di samping aromanya mendominasi ya, vibrasinya juga bisa menemani kita, mengingatkan kita untuk eling ya, untuk sadar setiap saat apa yang kita lakukan, membantu kita untuk menyatu dengan momen saat ini. Ini enak banget. Ini enak banget. Saya pengen bakar untuk yang si ketua geng ini ya. Ini dia mengalami 3 proses nih guys ya. Jadi proses dari dupo cendana itu sendiri ya. Dupo cendana itu, kayu cendana itu kita bikinkan serbuk, terus kita cetak, kemudian kita rendam dengan sulingan les kalau orang Bali bilang les, kalau di umum itu kambiumnya ya, tengahnya di cendana itu kita bikinkan sulingan cendananya sehingga kita pakai untuk direndam ya. Setelah direndam kita oleskan lagi dengan bahan sulingan yang lebih kental lagi grade-nya, lebih tinggi lagi grade-nya, dan jadilah dupa tenang ini. Enak banget, damai banget rasanya. Pengen ngomong yang wise melulu pokoknya rasanya. Ini teman-teman bisa dapatkan ini ya, dupa tenang ini dengan harga 180.000. Ini isinya 11 batang ya. Teman-teman bisa dapatkan ini. Ini enak, bisa menikmatinya ketika teman-teman membutuhkan, sedang terdistorsi dengan keadaan yang ada di luar sana, dengan apapun itu mengganggu ya. Terus kita nyampe di rumah atau kita sampai di tempat kerja kita yang membutuhkan kedamaian dari diri kita, sehingga kalau kita damai, kita bisa tenang mengerjakannya. Duduk sejenak ini, hidupkan dupa ini, atau hadirkan saja dupa ini di sekitar kita, di hadapan kita. Mulai nikmati fungsi dari dupa ini untuk menyatukan kita dengan momen saat ini. Ketika kita mulai sadar, kita akan dengan lebih mudah ya menyelesaikan apapun yang ada di depan kita. Kita akan lebih tenang ya.
Manusia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya kalau dia bisa duduk tenang. Dan ini adalah salah satu trigger yang bisa membantu kita untuk duduk tenang. Ini enak banget. Jadi ada dua minyak cendana yang memiliki karakter yang berbeda bernyanyi di sini, ya. Mereka berduet nih di sini nih. Karakternya berbeda, tapi ada bass note dari cendana itu sendiri yang merupakan bass powdernya dari dupe basah ini. Itu dia ikut mengiringi sebagai bassnya kan. Bem gitu kan. Nyanyiannya tetap merdu. Ini sebuah akapela nih. Kalau saya lihat ini akapela. Serupa tapi tak sama ya. Sejenis tapi punya karakter yang berbeda. Punya tingkat vibrasi yang berbeda. Ini lain ini. Menikmatinya memang lain ini. Bener. Nah ini coba saya matikan ya. Biar nggak terdistorsi penilaian saya, bisa lebih objektif. Saya ingin sekali menikmatinya yang nah ini dupe cendana yang mulia abadi ya, curah ya, yang harganya 200.000 per kilo. Kita coba bakar ya. Dia kecil, diameternya kecil sekali nih guys, 2,8 mili rasanya. Kecil. Pembakaran pertama masih pembakaran ada bambunya lebih dominan. Nah, ini baru nemu nih. Cukup membantu kita seperti kipas angin lah ya. Kalau kita ingin mendapatkan angin yang sepoi-sepoinya di sini nih. Ini enak nih ya. Jadi nggak terlalu jikrak, nggak terlalu nampol, dialami sekali. Dan kalau kita melakukan peribadatan, kita melakukan kegiatan spiritual kita, ini cukup bisa menemani kita ya. Nggak terlalu dominan dia untuk memberitahukan bahwa I'm here gitu. Dia hadirnya sebagai cendana alami gitu. Dia hadir sebagai kayu cendana memang. Dan kayu cendana yang tidak begitu kental getahnya. Sebenarnya sulingan itu kental sekali dia, kental. Sementara kalau kayu cendana ada serbuk tuh ada grade macam-macam kan. Misalnya kita pakai grade yang middle aja. Ini kan kita pakai grade yang middle. Itu kita aplikasikan di dupa dan kita bakar. Ada beberapa hambatan-hambatan yang memang cukup menekan dari kinerjanya si cendana ini. Jadi tidak begitu banyak dominan getah yang bisa ditonjolkan di sini, sehingga ada serbuk-serbuk kayunya, ada beberapa bahan-bahan kayu dari cendana yang memang fungsinya sebagai penguat dari kayu itu sendiri, sehingga dia terbakar ya menjadi karbon. Dan asapnya sedikit ya guys ya, ini asapnya kecil sedikit nih, karena memang dupo-dupo yang good quality itu memang kita tidak bikin lebih besar dia, ini good quality ini. Untuk yang alami ya, bahan-bahan kering itu semakin kecil dia, sebenarnya dia sudah bisa menopang aroma ya, dari satu dupa ini. Dibandingkan dengan ini kan memang berbeda ya, kelasnya juga memang berbeda. Kita pakai dia yang diameter yang 3,2 mili, kelasnya berbeda. Namun itu tergantung penggunaan. Teman-teman ada yang menggunakan untuk kegiatan peribadatan sehari-hari. Untuk beribadah sehari-hari memang menggunakan dupo yang memang sesuai dengan budget ya. Namun ini udah memang kelasnya memang sudah ingin mempersembahkan yang terbaik. Jadi aroma itu bisa membantu kita untuk mendamaikan kita, menenangkan kita. Sekarang kita coba dupe sinar sucinya ya. Dupe sinar suci ini.
eh, ada tambahan bahan kayu yang lain, ya. Kayunya kayu jati kita tambahin, cuma dia masih bisa bergerak lah, ya. Dan memang beda ya bahan-bahan kulitnya cendana, terus dagingnya, terus ada lagi bagian tengahnya, itu memang beda. Terus kemudian di cendana itu lagi kualitas dari seberapa lama dia hidup dari pohon cendana itu, dan di daerah mana dia hidup. Kalau di rata-rata kalau daerah yang subur, yang penuh dengan yang airnya yang banyak ya, cendana itu rata-rata dia tidak begitu harum, ya. Justru sebenarnya cendana yang bisa hidup di tempat yang kering, di tempat yang memang cukup kritis ya tempatnya, kemampuan tanaman itu mempertahankan dirinya, beradaptasi di tempat yang keras itu yang dicari. Vibrasi mereka beradaptasi itu yang dicari. Kenapa para pendahulu kita, leluhur kita itu menggunakan bahan-bahan tanaman yang daya survivalnya tinggi, karena di situ vibrasi daya hidupnya besar. Itu yang dicari. Sehingga untuk dupo-dupo yang dengan bahan-bahan yang biasa, ya memang vibrasinya biasa. Jadi memang harga menentukan quality ya. Nah sekarang kita coba yang batok ya, batok kelapa, bahan dasarnya batok kelapa, terus kita lapisi dengan sulingan cendana. Memang dupo basah ini kesulitan pertamanya adalah menghidupkannya. Untuk teman-teman yang berada di daerah yang anginnya cukup kencang, memang agak sulit membakar ini. Membakar dupo kering aja sulit, apalagi bakar yang basah begini. Jadi memang perlu extra effort ya. Dan kalau sudah berhasil, ini sebenarnya dapat kontribusinya apa ya? Lebih lama sebenarnya hidupnya. Dia ini bisa 2 jaman. Padahal barangnya tipis ya. Ini cuma 3,5 mili ya. Barangnya kecil, tapi dia lama. Ini 2 jaman hidupnya. 2 jaman. Terus kemudian kelebihan dari dupo oles ini oles nih. Kita istilahnya dupo oles ya. Ini dupo oles ya. Oles, ini juga dupo oles. Ini dia kotaknya, biasanya kiloan tuh ini kotaknya. Ya. Dupo oles, batok kelapa, dan aromanya masih enak. Dan ini kita bikinnya custom, ya seperti yang saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya. Ini bikinnya custom, terus dipesan baru dibuat. Kita nggak pernah nyetok, sehingga dia aromanya lebih fresh. Saya lebih menekankan ini fresh ya. Sementara kalau dupo-dupo kering kan kita nggak perlu yang aromanya bahannya memang dia kering gitu loh, nggak perlu yang istilah freshnya. Kalau ini justru fresh. Ini umur 5 bulan 6 bulan ya pasti akan berjamur. Kenapa? Nah, kenapa? Karena ini kan kita ngomong basah, kita ngomong bahan dasar air. Dan ini ada beberapa mineral-mineral yang kita lapisi sehingga dia bisa bermain cantik dengan air. Nah, ada mineral, ada air, dan ada udara. Kemudian ada medianya ini, apalagi batok kelapa, ada kayu manis, hiduplah jamur. Itu seperti kita kayak mempersiapkan baglok gitu loh kalau di bisnis jamur ya. Jadi itu dia. Jadi ini kayu manis ya, ini kayu manis yang 25 cm. Coba kita matikan dulu si batoknya. Ini aromanya, ini seperti saya bilang, dia kalau dia dihidupin, dia sejaman sampai 2 jam itu dia masih bisa bertahan aromanya. Begitu juga dengan yang ini. Nah, kayu manis ketika di base powder kayu manis ketika dilapisi dengan cendana dan dibandingkan dengan batok kelapa dilapisi dengan cendana, berbeda karakternya. Ini dia kayak seperti seriosa. Suaranya tinggi. Ya, frekuensinya tinggi ini. Ini seriosa. Ini seperti kayak lagu pop ya. Yes, man. Lagu pop ya. Ini kan lagu seriosa, man. Sedikit orang yang bisa menikmati, tapi kalau orang yang memang benar-benar bisa udah aware dengan vibrasi, ini enak, man. Enak ini ada kayu manisnya kan. Kayu manisnya tuh kayak cuap-cuap. Ya bukan cuap-cuap, kalau seriosa kan kayak gitu. Hanya sedikit orang yang bisa menikmati. Sebenarnya bukan sedikit sih, hanya
ada beberapa orang-orang yang memang paham dengan seni vokalis ya, seni vokal yang tinggi itu. Ya. Ada beberapa orang yang bisa menikmati ya. Ada beberapa juga yang enggak. Dan itu opini kan. Kenapa kita harus memperdebatkan itu? Itu bukan sesuatu yang harus kita compete-kan gitu kan, harus kita bikinkan kompetisi di situ. Nggak perlu kita adu di situ. Karena ini masalah rasa, men. Masalah rasa itu ada kaitan dengan getaran di hati. Nggak bisa diadu, karena kita punya karakter masing-masing. Ada orang yang ngepas dengan ini, saya sih pas aja sih. Saya tuh enak. Ini enak nih, bawaannya pokoknya pengen senyum aja gitu kan. Pokoknya kalau hidupin dupo-duponya buatannya Dupopedia ya, itu apa ya, terutama teman-teman yang selalu ketemu dengan klien yang ada kaitan dengan relationship gitu kan ya, itu hidupin Dupo satu ini aja bawaannya senyum aja gitu kan, bawaannya ramah gitu ya mamen. Padahal di belakang kita ada segudang masalah yang harus kita selesaikan, yang ngantri itu masalah yang harus kita selesaikan, tapi kita depan tuh kita harus dengan tenang gitu kan, lebih wise gitu kan, bawaannya wise kalau hidupin Dupo ini enak nih. Nah ini satu lagi saya sampaikan, ini asapnya lumayan banyak karena konsekuensi di kayu manis itu memang dia ada getah yang bergumul di sini ya. Getah itu yang akan menghasilkan asap yang banyak seperti ini ya, dibandingkan dengan batok kelapa tuh asapnya lebih sedikit. Kita mana lagi kita mau hajar ya? Nggak ada lagi yang dihajar. Sudah habis ya. Oke. Guys, thank you ya. Sudah mengikuti review Dupo saya. Mudah-mudahan temen yang nanya kemarin itu kalau salah tentang Dupo premiumnya Cendana itu terpuaskan. Oke, kalau gimana juga bisa langsung aja WA saya ya, di japrik aja saya gitu di 081 353 07 8889 ya. Nah, dari situ bisa langsung lah kita ya diskusi lah tentang Cendana, mungkin ada yang kurang puas segala macam. Oh iya, mungkin ini saya kelupaan ya di Dupo Korea ini. Dupo Korea mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Saya udah pernah nge-review. Oh ya, ini jadi saya bikin review tentang Dupo Korea ini udah lama banget, ada 9 bulan udah lewat nih kayaknya. Itu kalau anak bayi di kandungan tuh udah brojol kali kan, udah jadi bocah dia kan. Jadi kan itu pembahasan yang itu, jadi banyak teman-teman yang baru mungkin melihat video saya bahas Dupo Korea ini harganya masih murah ya. Ini lumayan pada harganya. Ini harganya sudah 200.000 nih tabung begini. 200.000. Dan ini dia saya coba matikan dulu si Dupo kayu manisnya. Kita coba bakar. Nah, dia bakaran getahnya cukup kental ini si Dupo Cendana Korea ini dibandingkan dengan Dupo Mulia Abadi. Dan dia kelasnya memang berbeda dibandingkan dengan si Mulia Abadi ini yang saya yang tipis ini. Dari aroma awalnya aja kita udah bisa tahu bahwa ini dia kelas yang berbeda. Getahnya dapat banget dan bener-bener ada yang getah yang mendominasi di sini si Cendana Korea ini. Dan ini yang kenapa? Jadi ini terjawab sih sebenarnya kenapa sih teman-teman yang memang sudah paham dengan Dupo itu memang selalu repeat Dupo ini. Dupo Cendana Korea ini repeat. Di tempat kami ini memang best seller. Walaupun harganya dibandingkan dengan Dupo-Dupo yang ngakunya Cendana di pasaran itu lebih mahal ya, jauh sekali lebih mahal. Yang lain-lain ada yang 50.000, 100.000-an gitu kan dia. 200.000 tuh kurang setengah kilo. Tapi orang menikmati Dupo ini karena memang beda. Getahnya tuh memang dapat banget. Bakaran getah dari Cendana itu dapat banget. Dan ini enak nih, bawaannya pengen duduk aja gitu, terus kemudian introspeksi gitu kan, atau kontemplasi, atau menikmati nafas saja menyatu dengan momen saat ini. Ini enak. Jadi ini sebenarnya bukan barang yang bisa kita bandingkan semua ini. Dia berada di kelas yang berbeda. Mulai dari sinar suci Cendana,
terus kemudian mulia abadi, terus kemudian cendana Korea ini, terus kemudian ada ini yang kayu manis yang kita lapisi dengan cendana, kemudian dengan batok kelapa ini yang kita lapisi dengan cendana, terus kemudian dengan ada dupo yang ini nih, dupo yang si tiong ini ya, dupo tiong cendana ini, terus kemudian dengan dupo tenang ya, dupo tenang ini memang nggak bisa kita bandingkan head to head, nggak bisa, karena dia mainnya di segmen yang berbeda. Jadi kalau temen yang ada yang pengen tahu yang dupo premium yang memang fungsi dapat, aroma dapat, ya ini saya sarankan ini ya, yang di harga 180.000 per 11 batang. Kalau teman-teman bilang, ada yang bilang kok mahal ya gitu kan, tergantung perspektifnya kemana kita lihat gitu mahalnya. Kalau coba aja dilirik dari harga per batangnya, ini kurang lebihnya sekitar 180.000 dibagi 11 ya, 16 ribuan ya, 16 ribuan per batang. Tapi dengan 16 ribuan itu kita bisa dapat kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Bagi saya itu nggak mahal. Kalau kita melihatnya itu dari 16.000, kita bisa lebih tenang, kita bisa menciptakan memori yang baik buat anak-anak kita ketika kita memang kerjaan kita numpuk banyak, sementara kita harus pulang ke rumah bertemu dengan keluarga kita, tapi kerjaan numpuk banyak, kita terdistorsi lagi dengan suasana batin kita, dengan keadaan di jalan raya yang kita nggak tahu orang bawa sampahnya seberapa banyak sampah yang dia bawa gitu kan, yang dia ketemu mungkin apa namanya istilahnya, bertemu dengan kita, ada friksi dengan kita, tertumpahlah sampah itu kan, ya mau nggak mau kita sedikit enggaknya juga terdampak negatif. Dan kita sampai di rumah, kita kebakar dupo yang nilainya cuma 16.000, saya bilang. Terus kita bisa lebih tenang, lebih damai, kita bisa lebih legowo, menerima sesuatu itu hanya sebagai tamu yang bisa datang dan pergi kapan aja. So, kenapa kita harus merasa memiliki dengan dampak-dampak negatif itu? Tidak perlu kita miliki, sehingga kemelekatan itu, keterikatan itu bisa kita tiup begitu aja. Dan kita bertemu dengan istri kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita terutama, di mana mereka nanti akan melanjutkan estafet value-value yang akan kita akan kita teruskan nih ke mereka gitu. Mereka akan melihat bokap gue, bapak saya, ayah saya, dengan segitu banyaknya beban yang dia tanggung, dia akan melihat itu ketika dia nanti dewasa. Dia masih bisa dengan tenang loh menghadapi saya. Asik gak? Cuma 16.000 kan? Cuma 16.000. Ya kan? Ya, think about it gitu. Ya, coba aja diresapi. Jadi mahal itu dilihat dari apa gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang memang sudah bisa memanfaatkan mindsetnya dengan baik, sudah bisa mengkondisikan hatinya dengan baik, jalannya baik-baik aja. Ya, hambatan apapun itu dianggapnya sebagai sebuah tantangan yang excited. Ya, jadi berbeda kan pandangannya, perspektifnya jadi berbeda. Pandemi, apapun kondisinya, lagi jatuh bangkrut pun dengan bank yang sedang ngejar-ngejar kita. Tapi kalau kita punya mindset yang tepat, kita anggap itu adalah wonderful teacher. Ya? Hambatan, kegagalan kita adalah sebagai guru yang luar biasa. Wonderful teacher yang siap mengajarkan kita sesuatu agar kita bisa menempatkan diri kita ke level vibrasi yang lebih tinggi. Itu sedap. Well guys, saya rasa gitu aja ya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, dan saya masih perlu saran, kritik, apa aja lah, komen gitu kan. Dan jangan lupa like video saya dan subscribe untuk teman-teman yang baru nongol, baru lihat video saya. Thanks ya atas perhatiannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Inyoman Mahabudi.